Wahdar antunajiya malikal muluk wa jabbarul jababirah biqalbi lahin mustarsilin fi audiyatil ghaflati wal wasawisi ja'ili mayadini khawatiri wal afkari dunyawiyah. Hati-hati kalian bermunajat kepada Allah dengan hati yang kosong, tidak tahu menghadap kepada siapa. Paham ya? Karena Allah itu melihat kita bukan badannya tetapi hati. Sehingga ketika disebutkan saja tentang fadilahnya masjid ini, bahwa 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh arsy-Nya Allah, ya, yang tidak ada naungan atau tempat ngiup selain daripada arsy-Nya Allah. 7 golongan manusia mulia yang akan ada di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaq fil masjid. Seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada badannya apa hatinya? Kalau badannya di sini, hatinya di pasar gimana? Masuk apa enggak? Apa lebih masuk kalau badannya di pasar tapi hatinya di masjid? Karena yang ditanya sama Allah sama Rasul yang diterangkan bukan badannya tapi hati. Makanya kalau masuk majelis ini dengan keseluruhannya, tidak usah mikir apa-apa sudah. Malu kita ya kadang-kadang ya. Di-share di WhatsApp itu. Lihat, pemain bola saja kalau main bola tidak ada yang main Ada, sampai pernah lihat orang main bola main HP ada? Kenapa? Karena kepingin fokus sama permainan, tapi kita tidak, walaupun baca Quran masih ingat HP kadang-kadang. Maksudnya bukan HP Qurannya, tapi WhatsApp baca-baca ngelirik masih sedikit. Apa dilirik lagi? Kayak orang sekalor ya. Paham sekalor sampean? Ya itu perlu dijamui berarti ya. Jangan ya. Masa kalah sama pemain bola? Kalah sama pemain basket? Tidak ada orang main basket, main HP itu tidak ada. Saya mencari sudah. Paham ya? Kita sekarang dalam sholat kita ya sudah tinggalkan dulu. Majelis kita tinggalkan dulu, santai dulu, tenang. Pikirannya yang fokus. Mana? Sampai pernah lihat saya main HP kalau udah di majelis? Tidak ada. Sampai saya dimarahi sama orang tua. Bawa HP-nya, kalau dihubungi itu biar gampang. Tapi saya tidak senang kalau majelis-majelis bawa HP. Supaya fokus. Ya ini ladang ibadah kita. Kenapa kita kalah sama pemain bola? Ya ini sangu kita ini. Ini olahraga kita majelis ini. Kenapa kok tidak fokus? Tukang syuting sudah ada tukang syutingnya. Tinggal minta nanti. Apalagi kalau ada linknya sendiri sudah. Tinggal di-download, sudah beres acaranya. Paham ya Pak ya? Yang fokus. HP-HP-nya tinggalkan dulu, sekarang mau ngadep Allah. Saya tidak ada urusan sama HP, wala sama istri, wala sama anak. Allah. Karena sampai tidak tahu harga ketika sampai mengucap Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Kalau sampean masih kepikiran sesuatu selain Allah, berarti masih ada yang lebih besar daripada Allah. Sampai harus masuk pikiran dalam sholatnya. Berarti sampean masih belum bisa mengucapkan Allahu Akbar dengan benar. Atau belum tahu arti Allahu Akbar sesungguhnya. Pahami Allahu Akbar. Jadi kalau sampean sholat Allahu Akbar, kepikiran sesuatu, mau ruku, hilangkan Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada pikiran yang masuk sekarang, ruku dan menghadap kepada Allah. Mau sujud begitu, kalau sudah tinggal kepikiran satu, Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada apa yang saya pikirkan ini. Mau apapun itu, ya mau bisnis miliaran, tidak ada harganya dengan sholat kita masih. Tahu nanti harganya ketika malam pertama di kuburannya, harganya sholat ini. Paham ya? Katanya Habib Abdullah, hati-hati ngadep sama Allah, hatinya kemana nanti? Paham ya? Apalagi kalau sampai kepikiran dunianya ketika dalam sholatnya, ya apa terus? Kayak tidak ada waktu lain untuk mikirin dunia, sampai dalam sholat pun kepikiran dunia, tidak ada waktu lain lah. Paham ya? Kalau kita kan urusan dunia tidak ingat sama Allah, masa waktu ngadep sama Allah masih ingat dunianya? Kan tidak adil namanya. Berarti sampai tidak profesional ya. Silahkan kalau kerja yang fokus, kalau sholat juga harus fokus. Jadi ada waktu untuk ibadah, ya kita otaknya ibadah. Ada waktu untuk dunia kita, otak kita untuk dunia. Jangan dibagi-bagi.
Paham ya? Ya, jangan sampai ada pikiran dunia dalam salatnya. Fatastaujibal maqta minallah. Maka kalau sampai dalam salat masih kepikiran dunia, maka akan lebih dekat dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala daripada ridhonya Allah dalam salatnya. Ya. Wa tarda an babillah, dan diusir dari pintunya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Fa idza qamal abdu ila shalah", apabila seorang hamba berdiri di dalam salatnya, wa aqbalallahu alaih, Allah menghadap dia sekarang. Dia sekarang ada di depan Allah dan Allah sedang ada di depannya. Ya. Wa idzal tafata ila waraihi, kalau sudah noleh kepala ini ngelirik kanan, ngelirik kiri, terserah mau ngadep kemana saja. Allah ini dawuh berfirman apa? Ibnu Adam, iltafata ila man huwa khairun lahu minni. Ini anak Adam, maksudnya kita manusia, noleh kepada sesuatu yang lebih bagus daripada saya, katanya Allah. Allah tidak terima, Pak. Sudah ngadep sama Allah, kok noleh sama yang lainnya masih. Kalau sampean bojo sampean aja, kalau sampean ngelirik perempuan lain ditapuk sampean. Iya apa enggak? Kalau sampean tidak dimarahi sama istri sampean, perlu dicurigai istrinya itu berarti. Berarti tidak pati cinta sama sampean. Apalagi Allah tidak cemburu dah. Satu kali. Kalau sampai noleh faidal tafatasaniah, kalau noleh yang kedua kali, ngomong lagi. Ini anak Adam melihat menoleh kepada sesuatu yang lebih bagus daripada saya, katanya Allah. Wa idal tafatasalisah, kalau sampai 3 kali toleh, katanya dalam hadis qudsi ini, a'radallahu anhu, Allah berpaling. Sekarang dia tidak menghadap Allah tapi menghadap syaitan dalam hari. Banyak toleh salatnya ini. Yang tenang, baik dalam wiritan ataupun dalam salat, semakin tenang badannya, semakin dekat dengan khusyuknya. Ulangi lagi ya, baik dalam salat kita atau dalam wiritan kita, semakin tenang anggota tubuh kita, semakin dekat dengan khusyuk. Karena pernah di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang yang tua, seorang syekh, sholat Allahu Akbar, bekas wudhunya sampai masih menetes-netes dalam jenggotnya. Ruduk dia, tapi di tengah sholatnya pegang jenggot. Dilihat sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dipegang jenggotnya gini. Dibilang kalau khusyuk hatinya orang yang sholat ini akan khusyuk anggota badannya. Tidak mungkin dia megang-megang jenggotnya seperti itu. Jadi dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan, semakin tenang anggota tubuh kita, semakin dekat kita dengan khusyuk di dalam ibadah kita. Faham ya? Lalu diterangkan oleh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, فَإِذَا كَانَ الْمُلْتَفِتُ بِوَجْهِ ظَاهِرٍ, kalau ada seseorang yang dia itu menoleh dengan wajah dohirnya ini kan muka dohir kita ini. Ya, yuridullahu anhu, Allah berpaling daripada dia. Dia sekarang tidak menghadap kepada Allah lagi sudah. Lalu pertanyaannya, fa kaifa yakunu hal man yaltafitu biqalbihi fi salatihi? Lalu bagaimana keadaannya manusia yang bukan wajahnya yang berpaling tapi hatinya kemana-mana? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum", dalam riwayat wa niyatikum. Allah tidak pernah melihat kepada badan dohir kita. Ini badan dohir ditinggalkan sama Allah. Nah gimana kalau hatinya kemana-mana dalam salatnya? Apa tidak lebih parah daripada ini? Makanya yang perhatian, hati yang fokus ya. Yang fokus. Karena itu orang itu berbeda-beda. Kita dalam selesai sholat itu baca apa? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, baca ya. Maka berbeda-beda kualitas orang yang membaca. Ada orang yang membaca karena minta ampun, ada yang orang baca cuma sekedar baca. Karena apa? Wiritan setelah sholat. Ada orang yang membaca ingat sama dosa-dosanya sehingga istighfar itu dia gunakan untuk sebagai penghapus dosa-dosa yang dia lakukan. Ada yang membaca istighfar ini dikarenakan sholat yang mungkin di antara 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat ada beberapa waktu yang dia tidak hadir dengan Allah sehingga dia meminta maaf karena sholatnya bukan karena maksiatnya.
Orang minta ampun sama Allah karena ibadahnya. Karena hatinya sudah tidak kepingin maksiat sama sekali. Tidak hadirnya dia dalam beberapa saat itu maksiat bagi dia sudah. Kalau kita dari awal sampai akhir alhamdulillah tidak pernah hadir. Alhamdulillah. Kroso ya. Ya alhamdulillah, yang tidak enak, yang tidak kroso. Kalau kroso ini masih alhamdulillah masih. Makanya disiapkan badannya, sholat qobliyah itu pemanasan kita. Karena menghadap sama Allah. Yang tahu keagungan Allah akan tahu harga sholatnya. Faham ya? Wa'lam anna ruhal jami'al ibadat wa ma'naha innama huwa hudur ma'allahu fiha. Maka ketahuilah, kata beliau, ruh daripada ibadah semuanya ini ya, dan maknanya adalah hadirnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru akan mempunyai nilai ibadah yang kita lakukan. Ya. Faman khalat ibadatuhu anil hudur, siapa orang yang dalam ibadahnya itu tidak ada kehadiran hatinya kepada Allah, ya, fa ibadatuhu habaun mansur, maka ibadahnya itu sia-sia, tidak ada nilai. Jadi seperti ini, yang namanya ibadah itu perumpamaannya itu apapun namanya, sholat atau yang lainnya, itu seperti kita ingin memberikan upeti ataupun hadiah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ingin ngasih hadiah Allah itu ngasihnya yang terbaik apa yang terburuk? Terbaik ya. Kepengen ngasih yang paling istimewa supaya Allah ini senang dengan kita. Jadi jangan salah-salah kalau sholat. Nah, maka kalau kepengen mempunyai nilai, ya maka harganya adalah hadirnya hati kita dalam ibadah tersebut. Perumpamaannya, ada orang banyak ibadahnya tapi hatinya tidak hadir, seperti dia menghadiahkan kepada raja, ya, seorang wanita yang dia itu meninggal dunia. Bahasanya itu apa namanya? Ya bangkainya sudah mayit, tidak ada ruhnya. Walaupun 100 bangkai, ya percuma. Justru malah yang dikasih hadiah ini marah mungkin. Karena Allah tidak butuh dengan banyak-banyaknya, tetapi berkualitas tidak ibadahnya ini. Tapi walaupun satu dikasih wanita hadiah raja sebagai istri panjenengan, tapi ada ruhnya cantik seger, ya ini yang diterima. Tidak perlu yang 100 mayit ini. Buat apa mayit tidak bisa digunakan juga? Atau perumpamaan yang lain supaya sampean bisa paham, ada 100 kotak besar-besar peti, tapi kosong, tidak ada isinya. Ada tempat kecil tapi dalamnya permata. Kira-kira raja milih yang mana? Yang kecil tapi isinya permata, karena ada ruhnya dalam ibadahnya. Permatanya itu ruhnya. Ya. Apa ruhnya itu? Hadirnya hati kita kepada Allah. Perlu dipikirkan makanya ya. Gimana nilai ibadah kita? Kenapa ibadah saya kok seperti ini, Habib? Ayo diperbaiki. Mungkin banyak penyakit, bukan mungkin, pasti banyak penyakit. Ayo kita hapuskan semua penyakit-penyakit itu dengan tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau pengen cepat merasakan nikmatnya ibadah, dengarkan kata Habib Abdullah ya bin Abu Bakar Al-Idrus. Beliau berkata, "Man arada safa rabbani falaihi bil inkisar fi jawfil layali," kata beliau. Orang yang kepingin hatinya bersih, dengan kebersihan hati tersebut orang akan merasakan nikmat dalam ibadahnya. Fa alaihi bil inkisar fi jawfil laili. Hendaknya dia itu menghinakan dirinya di depan Allah, mengakui dosa-dosanya, tidak beralasan apapun. Hancurkan, hinakan badannya depan Allah ketika tengah malam orang-orang tidur. Sambil teteskan air matanya terus. Kalau yang seperti ini, insya Allah hatinya akan cepat dibersihkan oleh Allah. Dan ketika bersih hati baru sampean tahu nikmatnya ibadah. Kalau sudah tahu nikmatnya ibadah, sampean akan cinta dengan ibadah yang sampean lakukan. Tidak lagi menjadi paksaan. Maka mari ya, jangan cuma sholat, tapi bagaimana sholat kita diterima. Jangan cuma zikir banyak, jangan heboh sampean dengan banyaknya zikir. Saya kalau wiridan 10.000 Habib. 10.000 siapa yang melakukan? Kalau sedikit siapa yang melakukan? Ya, karena HP tidak bagus-bagusan, percuma HP-nya bagus kalau tidak ada sinyal. HP titut-titut tapi sinyalnya kuat, lebih bermanfaat. Yang penting sinyalnya sama Allahnya itu kuat.
Jadi kalau ada omongan langsung didengarkan sama Allah. Karena apa? Sinyalnya kuat. Maka kuatkan sinyalnya semuanya ya. Semoga bermanfaat. Setelah ini semoga kita perhatian dengan sholat kita semuanya ya. Dan dijadikan kita hamba-hamba. Semoga tidak sampai meninggal dunia kecuali Allah sudah merasakan kenikmatan sholat kepada kita semuanya ya. Bukan hanya kepada kita, semoga keturunan-keturunan kita, keluarga kita dijadikan ahli sholat ya, yang tidak pernah meninggalkan sholat sampai dia meninggal bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dan mereka semuanya bisa merasakan nikmatnya sholat seperti Allah karuniakan kenikmatan tersebut kepada orang-orang yang soleh. Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.